Kalau kita bicara es krim ya secara kategori di Indonesia ini es krim itu adalah kategorinya impulse snacking ya. Artinya adalah makanan cemilan yang dimakan pada saat pembeliannya bersifat impulsif. Nah, target market es krim umumnya adalah remaja dan anak-anak, di mana 80% penjualan es krim di Indonesia itu disumbang dari es krim stick-stickan, impulse ya, yang dibeli pada saat orang keluar, ke sekolah, bermain, hangout, dan sebagainya. Nah, masa pandemi ini yang dimulai bulan Maret tanggal 2 tepatnya, itu menyebabkan adanya pembatasan sosial berskala besar, orang tua juga cenderung melarang anak-anak dan remaja untuk keluar rumah, sekolah juga libur, otomatis stimulus yang menyebabkan orang membeli es krim juga jauh berkurang, dan kami kira ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan konsumsi atau tingkat penjualan es krim pada gilirannya menurun selama masa pandemi dengan cukup signifikan. Tapi kalau kita melihat untuk ada target begitu di tahun 2020 ini juga pasti terjadi penurunan penjualan begitu selama masa pandemi ini. Bagaimana tentunya langkah yang diambil oleh Campina Ice Cream untuk tetap bisa menjaga bisa dikatakan arus kas begitu di perusahaan, Pak? Ya, kalau kita lihat ya dari laporan kuartal 1 memang penjualan turun kurang lebih tadi 4% ya. Tapi kita lihat arus kas ya masih sesuai on track ya adalah seperempat dari yang kita canangkan ya. Artinya kita memang melakukan beberapa efisiensi, terutama pengeluaran-pengeluaran yang bersifat promosi dan sebagainya, kita upayakan ditahan dulu ya. Kita melihat kondisinya sampai lebih memungkinkan. Yang kedua, efisiensi penggunaan operasional perusahaan ya dari karyawan ya, expenses karyawan juga kita betul-betul kita perhatikan agar pada gilirannya ini dapat kita tahan. Memang beberapa pengeluaran sifatnya fix ya, seperti tenaga listrik dan sebagainya itu mau tidak mau kita harus keluarkan ya. Namun pengeluaran yang sifatnya di luar fix itu yang kurang lebih 50% dari biaya pengeluaran itu yang kita atur supaya tidak memberatkan daripada cash flow perusahaan. Dan sejauh ini ya saya kira berbagai penghematan itu menyebabkan kita masih bisa bertahan dengan baik ya sampai semester pertama ini. Berarti kalau kita lihat turunnya pendapatan Campina sekitar 4% ini seiring sejalan dengan penurunan market share juga? Kalau market share memang ada penurunan ya, tapi itu lebih disebabkan karena dalam 2 tahun terakhir ini industri es krim kemasukan daripada 3 investor es krim baru masuk ya dari China dan dari Jepang ya, sehingga otomatis kalau bicara market share pasti menurun untuk pemain-pemain existing termasuk untuk market leader ya. Makanya kami lebih fokus bagaimana mempertahankan growth dan bagaimana mempertahankan tingkat penjualan agar tetap menguntungkan ya, supaya kita tetap punya sustainable growth yang baik dari sisi pendapatan maupun dari segi keuntungan.